Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan eh, materi pada mata kuliah etika bisnis yang pada hari ini kita akan coba membahas mengenai tenaga kerja dan etika bisnis. Jadi eh, ada kaitan apa antara tenaga kerja dengan proses etika bisnis yang berjalan di satu perusahaan begitu. Jadi dalam hal ini bagaimana tenaga kerja kemudian pimpinan atau warga negara di perusahaan itu mampu mengakomodir kebutuhan tenaga kerja, kemudian hak tenaga kerja, kemudian kewajiban perusahaan yang diberikan kepada tenaga kerja yang sudah istilahnya menjalankan kewajibannya begitu di perusahaan tersebut. Jadi di sini akan kita coba ngobrol sedikit kaitannya dengan etika bisnis dan tenaga kerja. Oke. Employers as stakeholder. Jadi employers itu sendiri tenaga kerja ya, tenaga kerja sebagai stakeholder. Jadi di sini kalau beberapa pertemuan atau istilahnya di beberapa kesempatan yang lalu kita sudah banyak ngobrol mengenai stakeholder. Stakeholder sendiri dia sebagai pengguna. Jadi employer itu tidak hanya sebagai pekerja saja yang istilahnya produktif atau istilahnya melakukan kegiatan menghasilkan barang dan jasa membantu perusahaan di perusahaan tersebut begitu ya. Jadi kegiatannya tidak hanya itu, tapi dia sebagai stakeholder juga. Jadi dia juga sebagai pengguna. Contohnya, misalkan pegawai bank, misalkan ya, pegawai bank X begitu kita sebut. Selain dia bekerja di situ, misalkan dia teller atau customer service atau back office atau siapapun yang ada di situ, dia juga sebagai pengguna, otomatis dia juga punya rekening di bank tersebut, dia juga menggunakan jasa pelayanan di bank tersebut juga. Jadi dia juga menggunakan, dia juga merasa bahwa jasa atau layanan ini sudah cukup memuaskan atau belum begitu. Jadi ini yang disebut sebagai employees as stakeholder. Jadi tenaga kerja itu ya mereka sebagai pengguna, tidak hanya konsumen saja yang sebagai pengguna, tapi tenaga kerja juga sebagai pengguna begitu. Like shareholder, employer take on a peculiar role among stakeholder as they are closely integrated into the firm. Jadi seperti shareholder itu kemarin kan kita bicara sebagai pemegang saham begitu ya. Pemegang saham itu jelas juga dia sebagai pemilik juga begitu. Employer juga sama ya. Cuma di sini dia posisinya sebagai stakeholder. Stakeholder kalau tidak punya sebagian hak dalam arti di sini saham dari perusahaan itu, maka disebut stakeholder saja. Kalau employer atau tenaga kerja itu punya sebagian kecil dari istilahnya saham tadi, saham perusahaan tersebut, ya bisa dikatakan sebagai shareholder begitu ya. Are closely integrated into the firm. Jadi antara pemegang saham dan employer di sini itu saling terintegrasi ya, saling terintegrasi. Bagaimana perusahaan tersebut bisa berjalan dengan baik ya karena adanya tenaga kerja. Dengan perusahaan berjalan baik, otomatis pemegang saham pun juga akan puas dengan kinerja perusahaan tersebut gitu. Jadi makanya di sini disebut integrated into the firm. Jadi saling terintegrasi, keduanya saling terhubung begitu. Jadi saling berkaitan. Whereas shareholder basically own share of the corporation, employee actually constitute the firm. Jadi yang tadi saya katakan bahwa shareholder dia punya share itu stok itu saham begitu, saham di perusahaan tersebut. Nah, sedangkan tenaga kerja ya dia istilahnya ya dia yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Jadi sama-sama memiliki begitu ya. They are perhaps the most important production factor or resources of the corporation. Jadi mereka semua antara shareholder dan employer sendiri itu sebagai satu faktor produksi juga dan sumber daya juga yang penting dalam perusahaan. Kenapa? Ya yang shareholder sendiri dapat dikatakan sebagai investor. Jadi dia sumber dananya dari situ, dari pemegang saham. Sedangkan employer
dia penyumbang tenaga, pikiran dan lain sebagainya untuk kemajuan perusahaan tersebut. Makanya di sini disebut sebagai employer as stakeholder begitu. Oke. Berikutnya, rhetoric and reality in HRM, ya, human resource management, ya, HRM itu human resource management. Jadi kalau kita bicara bagaimana karyawan itu kegiatannya di perusahaan, ya, secara retorik itu yang sebelah kiri, ya, yang ini secara retorik begitu, secara retorika itu new working pattern, jadi punya pola kerja baru, fleksibel, ya, fleksibel, kemudian empowerment, saling menguatkan, ada pelatihan dan pengembangan yang dilakukan perusahaan untuk tenaga kerja itu, kemudian ada recognizing the contribution of individual, ya, jadi ada pengakuan begitu kalau ada yang berprestasi atau apa itu seperti itu. Kemudian team working, jadi ada teamwork, jadi kerja sama tim begitu. Itu secara retorik, ya kan? Retorik, ya. Retorik ya anggap saja sebagai teorinya begitu. Tapi realitinya, kenyataannya part-time instead and the full-time job. Jadi pekerjaan part-time itu juga bagian dari pekerjaan full-time. Ya, padahal di sini dikatakan retoriknya itu new working pattern, jadi ada pola kerja baru. Ya, pola kerja barunya dibuat part-time, jadi dibuat full-time begitu. Fleksibel, retoriknya, ya. Realitinya, manajemen can do what it want. Jadi fleksibel, kita kayaknya kerja di perusahaan tersebut fleksibel begitu. Tapi kenyataannya perusahaan atau manajemen dia bisa melakukan sesuka dia, dalam arti ya kalau mau dikerjakan selesaikan hari ini harus hari ini begitu. Padahal secara teori fleksibel kan begitu. Tapi untuk saat ini banyak perusahaan-perusahaan digital startup gitu ya, kayak Shopee, kemudian Tokopedia, Bukalapak kayak gitu, dia pola kerjanya sudah fleksibel, dalam arti ya sesuai ada targetnya tetap, tapi pola kerjanya, gaya kerjanya, ya, metode kerjanya, teknik bekerjanya di perusahaan tersebut juga fleksibel begitu. Ya memang ada perusahaan yang memang belum menerapkan itu karena ya beda, ya kan. Kalau di pabrik begitu ya nggak bisa fleksibel, dia harus ikut manajemen, ya, pola aturan kerja ketat di manajemen karena dia produksi begitu. Kemudian yang berikutnya adalah empowerment, saling menguatkan. Itu secara retorik seperti itu. Tapi realitinya making someone else take the risk and responsibility. Jadi realitinya atau kenyataannya itu teorinya kan saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Ya, realitinya making someone else take the risk and responsibility. Jadi terkadang bisa membuat satu orang yang istilahnya nanti di siapapun bisa beresiko begitu. Jadi tidak, jadi mungkin saling cuek begitu, ya kan. Jadi siapapun harus bertanggung jawab dan harus menanggung resiko begitu, ya. Kalau retoriknya saling menguatkan, saling mendukung dan begitu, itu kan retoriknya. Tapi kenyataannya enggak gitu. Training and development, retoriknya. Tapi realitinya manipulation, adanya manipulasi. Ya ada pelatihan dan pengembangan, cuma mungkin beberapa tahun sekali. Kemudian ya hanya begitu saja terkadang, ya kan. Tapi ini tergantung perusahaannya gitu. Kemudian recognizing the contribution of the individual. Jadi memberikan pengakuan kalau memang tenaga kerja itu ada apa istilahnya, ada prestasi atau ada sesuatu yang dirasa layak diberikan kayak gitu. Tapi realitinya, kenyataannya undermining trade union and collective bargaining. Jadi ada seperti tawar-menawar, ya kan. Jadi ternyata yang sudah berprestasi ya cuma diberi yang tidak sesuai yang dijanjikan atau apa kayak gitu. Itu sering terjadi juga, ya kan. Kemudian retorik team working. Ya kita melihat di perusahaan tenaga kerja ada teamworknya. Ya, padahal reducing the individual discretion. Jadi sekarang mulai berkurang. Jadi ada kepentingan individu-individu yang istilahnya membuat perusahaan atau istilahnya lingkungan kerja atau suasana kerja di perusahaan jadi nggak teamwork, jadi nggak enak lagi begitu. Jadi itu yang terjadi gitu loh. Tapi memang ini tidak semua perusahaan, ya, tidak semua perusahaan, tapi memang beberapa di antaranya memang terjadi seperti ini gitu. Nah ini rhetoric and reality in HRM. Jadi
di human resource management atau di manajemen sumber daya manusia ya terjadinya kayak gini. Ya untuk mengikuti retorik ini ya ada yang sebagian bisa, ada yang semuanya bisa, ada yang susah juga ya kan, beda-beda gitu. Ya tapi untuk perusahaan-perusahaan yang sekarang sedang apa istilahnya sedang tumbuh seperti perusahaan-perusahaan digital, perusahaan-perusahaan startup, mereka hampir bisa melakukan yang retorik ini semua kayak gitu ya kan, karena beda, orang-orang yang muda punya skill khusus, kemudian tanggung jawab kerjanya bisa dikerjakan dimanapun gitu loh ya kan, wong digital kan, jadi dalam arti mereka membuat software atau membuat sistem atau membuat aplikasi atau apa, mereka tidak harus ada di perusahaan, mereka bisa kerjakan sambil nyambi apa atau sambil ngapain begitu bisa ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan konvensional ya agak susah mengikuti yang retorik ini gitu loh. Banyak kendala yang muncul ya kan. Masuk pabrik misalkan pabrik tekstil kayak gitu dibuat kayak gini ya nggak bisa, dibuat fleksibel gitu ya nggak bisa. Nanti tahu-tahu tenaga kerjanya ada yang pulang itu kan lucu ya kan. Nah ini makanya realitinya terkadang nggak sesuai dengan yang di retoriknya begitu. Oke berikutnya. Di sini ada employer rights, kemudian ada issue involved. Jadi employer rights itu hak dari tenaga kerja. Jadi kalau ada undang-undang ketenaga kerjaan di Indonesia ya beberapa di antaranya ya pasti ada di untuk memenuhi hak tenaga kerja gitu loh. Ya kan? Hak tenaga kerja apa saja? Yang sebelah kiri atas ini adalah right to freedom from discrimination. Jadi bebas dari diskriminasi. Jadi nggak ada pembeda-pembedaan lagi. Jadi siapapun bisa kerja. Yang penting sesuai kualifikasi perusahaan kayak gitu, ya kan? Kemudian isu involved. Jadi permasalahan yang muncul. Haknya ini yang sebelah kiri, tapi isu involved itu permasalahan yang muncul. Apa permasalahan yang muncul? Ya banyak. Ada equal opportunities, ada affirmative action, reverse discrimination, sexual and racial harassment. Ini yang sering terjadi. Yang sudah kita bahas di materi yang lalu mengenai kekerasan seksual dan sebagainya di perusahaan itu sering terjadi. Padahal di sini haknya ya bebas dari diskriminasi, tapi masih banyak PR ya. Right to privacy, jadi hak untuk privasi. Jadi bukan berarti di tempat kerja itu sudah saling kenal lama, tapi ya masing-masing punya hak privasi sendiri-sendiri. Jadi mereka punya punya hal yang memang tidak boleh orang lain tahu juga dan nggak boleh dibicarakan juga kayak gitu loh. Kemudian permasalahan yang muncul, health and drug testing, electronic privacy and data protection, lah ini sering terjadi. Jadi keamanan data, ya kan, apa istilahnya tahu-tahu dikontak orang yang dikenal, kemudian karena nomornya disebarkan oleh rekan kerjanya atau apa, lah itu kan banyak atau istilahnya sering terjadi ya gitu. Kemudian yang berikutnya ada right to due process. Jadi hak untuk istilahnya dia menjalankan kewajibannya sebagai proses gitu, kerja jadi proses ya. Tapi ternyata ya permasalahan yang muncul adalah promosi misalkan promosi mau diangkat jabatan gitu jarang ada, jarang terjadi, bahkan terjadi kolusi dan nepotisme juga ya kan. Firing itu pemecatan, disciplinary proceeding dan lain sebagainya ya. Kemudian ada right to participation and association. Jadi hak untuk ikut berpartisipasi dan boleh ikut asosiasi pekerja. Di Indonesia kan ada kan asosiasi buruh, asosiasi pekerja, persatuan pekerja apa kan gitu ada. Nah permasalahan yang muncul, organization worker work council and trade unions participant in company decision. Jadi permasalahan yang muncul tidak semua perusahaan mengizinkan ya tenaga kerjanya atau pekerjanya ikut di asosiasi atau apa gitu, takutnya nanti ikut membangkang, memberontak atau apa begitu. Ya kan itu yang sering terjadi. Maka di Indonesia kan kalau ada kemarin UMP, kenaikan UMP yang ternyata tidak dianggap oleh buruh tidak masih kurang ya begitu ya. Masih kurang atau tidak sesuai dengan standar atau apa begitu. Demo dan seterusnya lah itu ada beberapa perusahaan yang istilahnya menghindari itu gitu loh. Kemudian right to healthy and safe working condition. Jadi hak untuk sehat dan bekerja dalam kondisi yang aman
ya kan? Kalau teman-teman tahu pernah ada istilah K3, kan keamanan kan itu. Di perusahaan itu sudah memiliki sertifikasi K3 atau belum dalam proses kerjanya, ya kan? Yang namanya bekerja juga, tenaga kerja juga pengen aman, juga pengen sehat, ada BPJS, ada penjaminan tenaga kerja, ada BPJS ketenaga kerjaan dan sebagainya. Tapi permasalahan yang muncul ya banyak juga, ya kan, working condition, jadi kondisi kerjanya memang aman ya, tapi ternyata kondisi kerjanya ya apa eh, hanya aman di awal-awal saja, kemudian tidak ada apa istilahnya perhatian berikutnya gitu sering ada. Kemudian right to fair wage, jadi hak untuk menerima upah yang fair. Fair itu ya berarti yang adil gitu, ya kan. Permasalahannya ya banyak, pembayarannya mungkin telat atau mungkin industrial action atau new form of work atau istilahnya kadang tidak sesuai, kadang nunggak, ya kan, seperti itu. Itu muncul seperti itu. Hak-haknya padahal ini, ya. Tapi memang tidak semuanya terpenuhi juga, ya kan, karena kondisi perusahaan saat ini juga sedang istilahnya sedang merangkak untuk bangkit kan begitu. Right to freedom of conscience and speech, jadi hak untuk istilahnya kebebasan berbicara, mengemukakan pendapat itu juga juga harus dipenuhi oleh perusahaan. Tapi nyatanya ada permasalahan juga, ada whistleblowing. Whistleblowing itu ya dia yang istilahnya kayak membocorkan gitu loh ya, membocorkan atau yang meniup peluit begitu, yang bikin rame begitu. Kemudian ada right to work, jadi hak bekerja. Ya, hak untuk bekerja. Ya, hak untuk bekerja ini jelas, namanya employee kan, hak untuk bekerja. Dalam arti di sini juga ada permasalahan fair treatment and interview, kadang ada proses interview yang enggak pas karena ada saudaranya yang ikut atau apa begitu kan, jadi nggak pas padahal bagus, tapi ternyata nggak diterima, yang diterima adalah yang kenalan siapa begitu kan. Nah itu sering terjadi juga, ya kan. Nah ini isu-isu ini memang memang ada terus, ya kan, memang ada terus. Makanya kita nggak bisa katakan kalau perusahaan digital bagaimana Pak, kita nggak ada datanya untuk saat ini ya. Apakah ini sering terjadi atau masih terjadi atau mungkin sudah berkurang yang isu-isu ini. Tapi hanya paling tidak ini yang wajib harus dipenuhi terus gitu loh. Ya, itu yang employer rights. Kemudian ada employer duty. Selain haknya harus dipenuhi juga, kemudian ada kewajiban yang harus dikerjakan oleh employer juga, tenaga kerja juga. Jadi nggak hanya minta hak saja, tapi ada kewajiban yang harus dikerjakan. Duty to comply with labor contract. Jadi ada kewajiban kalau memang perusahaan itu istilahnya ada sistem kerja kontrak misalkan, ya kan, berapa tahun atau mungkin cuma 3-5 tahun dan seterusnya ya. Ya itu kewajibannya harus dipenuhi juga. Nggak bisa langsung pergi begitu sebelum kontrak habis gitu kan. Duty to comply with the law, jadi kewajiban istilahnya paham hukum, ya kan, taat hukum juga. Kemudian kewajiban to respect employee property, jadi kewajiban tenaga kerja untuk istilahnya yang menghargai properti tenaga kerja yang lain. Properti itu dalam arti ya mungkin barang-barangnya, komputernya tenaga kerja lain nggak boleh asal dibuka dan lain sebagainya, meskipun itu bukan milik perorangan tenaga kerja itu, tapi kan itu milik perusahaan dan ada privasinya juga tadi, ya kan. Kita nggak boleh seperti itu. Nah di sebelah kanannya ya permasalahan-permasalahan yang muncul juga, ya kan, working time dan lain sebagainya, fraud, ya penipuan dan lain sebagainya. Nah ini hak dan kewajiban dari tenaga kerja yang besok saya kira teman-teman juga akan paham mengenai hal itu, karena teman-teman mungkin yang tidak memilih untuk menjadi wirausaha pasti akan bekerja juga, ya kan, di tenaga kerja juga. Dalam arti di sini ya teman-teman kalau nanti jadi tenaga kerja di perbankan atau di mana begitu ya tetap ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk teman-teman begitu, dan ada kewajiban yang harus dikerjakan oleh teman-teman juga kayak gitu sebagai employer. Oke. Berikutnya equal opportunity and affirmative action. Jadi ini lanjutan dari permasalahan ini ya. Jadi materi berikutnya ini hanya penjelasan gitu kaitannya dengan
isu-isu yang terjadi yang istilahnya berbanding terbalik dengan haknya tenaga kerja. Equal opportunity and affirmative action. Jadi di sini kesetaraan dari peluang pada tenaga kerja gitu, ya kan. Dari recruitment policy, ada kebijakan rekrutmen. Jadi yang namanya rekrutmen atau istilahnya lowongan kerja ya paling bagus ya diumumkan untuk siapa saja, diumumkan ke masyarakat, jadi siapa saja yang sesuai kualifikasi bisa masuk gitu loh. Jadi tidak ngumpet-ngumpet. Nah, kita kadang kan ada juga yang ngumpet-ngumpet hanya diberikan ke orang-orang tertentu saja biar masuk, begitu kan juga ada. Kemudian ada fair job kriteria. Jadi kriteria kerjanya itu ya fair, adil. Yang ketika di awal ditawarkan kerjanya nanti begini, tapi ternyata enggak, lah kan? Itu enggak fair namanya, ya kan? Kemudian ada training program for discriminated minority. Jadi ada program pelatihan. Enggak mungkin langsung disuruh kerja juga kan? Kemudian ada promotion to senior position. Jadi ada kesempatan bagi tenaga kerja untuk menduduki posisi yang tinggi. Ya tentunya sesuai dengan prestasi, kualifikasi, kemudian kinerja juga, ya kan? Nah itu juga juga harus diberikan kalau memang layak begitu. Employing people worldwide, the ethical challenge of globalization. Jadi tantangan globalisasi untuk masalah etis ini ya di perusahaan yang kaitannya dengan tenaga kerja ya ada banyak ya, khususnya di sini diringkas menjadi 3 begitu. Yang pertama national culture and moral value. Jadi budaya kerja di Indonesia tentunya beda dengan budaya kerja di Malaysia, Singapura atau mungkin di Timur Tengah atau mungkin di Amerika, beda. Ya kan ya, secara etis juga beda begitu loh. Di sini misalkan ada bulan puasa, otomatis jamnya agak dikurangi dan lain sebagainya. Kalau di Amerika enggak, misalkan kayak gitu. Ya kan beda, ya kan? Ya puasa di sana ya biasa-biasa saja. Kalau di sini kan memang mayoritas ya kan muslim, jadi mau enggak mau ya perusahaan juga harus ikuti gitu ya ketentuan dari pemerintah juga. Penyesuaian di bulan puasa, kemudian penyesuaian PPKM dan seterusnya, ya kan? The race to the bottom. Jadi the race to the bottom. Kemudian ada migrant labor and illegal immigration. Jadi saat ini boleh tenaga kerja asing masuk di Indonesia untuk ikut bekerja, ya boleh. Indonesia juga boleh masuk ke negara lain asal tadi sesuai kualifikasi begitu loh, ya kan? Yang asing kok masuk ke sini ya memang mungkin ada keterampilan khusus yang dibutuhkan yang Indonesia nggak ada, misalkan kayak gitu. Nah kita boleh keluar ya boleh juga ya, asal memang sesuai kualifikasi yang dibutuhkan di luar juga, ya seperti itu. Jadi ini tantangan etis. Nah di Indonesia masih belum banyak yang seperti itu, ya kan, dari yang punya skill khusus untuk bisa bekerja di perusahaan luar begitu. Toward sustainable employment. Jadi bagaimana biar tenaga kerja ini, hal-hal yang kaitannya dengan sumber daya manusia ini bisa bertahan dalam waktu yang jangka panjang. Rehumanize workplace. Jadi merubah istilahnya tempat kerja yang layak. Ya, kalau sekarang kita lihat seperti perusahaan-perusahaan Google, perusahaan digital, tempat kerjanya enak, ada tempat bermainnya, ada tempat untuk istilahnya ya kayak hotel lah, kayak kafe begitu, nyaman untuk bekerja. Jadi untuk bekerja juga bisa produktif, ya kan? Itu saat ini. Tapi memang melihat jenis jenis perusahaannya dulu, ya kan, nggak bisa semua dibuat seperti itu pun juga nggak bisa. Kemudian weather employment. Jadi membuka lapangan kerja seluas-luasnya ya, apapun begitu, entah pekerjaan yang part time atau yang full time yang bisa dikerjakan di rumah atau apa, itu mulai digalakkan sekarang. Kemudian ada green job. Green jobs itu ya pekerjaan yang istilahnya tidak membuang banyak energi, dalam arti ya mungkin dari rumah bisa, ya kan, seperti kontrak, ya kan, sekarang kontrak dari rumah, kemudian dalam arti bekerja secara daring atau rapat secara daring, itu kan juga termasuk green job. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang harusnya tidak membuang banyak energi, jadi bisa dilakukan dengan cara green job ini, jadi tidak membuang banyak tenaga gitu. Kemudian ini yang sebetulnya nanti teman-teman dapat kerjakan, tapi silahkan kalau mau dicari tahu, kalau tidak ya tidak usah, nggak apa-apa. Oke.
Itu saya kira yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pada kali ini. Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman. Jika nanti ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa kontak saya atau mungkin kontak di email atau di WA atau di grup yang kaitannya dengan etika bisnis dan tenaga kerja. Itu teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk materi pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.